Pohon Arabica dengan nama Latin Acacia nilotica atau juga sering dikenal dengan nama kelampis ireng. Pohon dengan duri tajam ini dapat kita jumpai di mana saja. Pohon Arabica ini menyebar secara alami. Banyak ditemukan di India Selatan, Sri Lanka, Benggala, Burma, Thailand, bahkan Indonesia. Dikarenakan pohon ini pertumbuhannya yang sangat cepat dan mampu bertahan hidup di area tanah yang gersang sekalipun. Pohon ini sering kita temukan di perkebunan jati, sabana, bahkan di semak belukar. Bahkan terkadang pohon Arabica ini sering juga dibuat sebagai pagar pembatas lahan-lahan pertanian, agar supaya tanaman yang dikelola tidak dirusak dan dimakan oleh hewan. Juga pohon Arabica ini digunakan sebagai pembatas hutan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak satwa-satwa liar yang memakan buah dari pohon Arabica ini seperti kerbau, rusa, burung ataupun monyet yang memakan buah dari tumbuhan Arabica. Sehingga biji yang keluar dari kotoran hewan tersebut dapat tumbuh ketika terkena air dan matahari. Pohon ini biasanya berbunga pada bulan-bulan Oktober hingga Juni, hingga akhirnya bunga-bunga tersebut berubah menjadi buah yang menyebar kemana-mana. Tanaman ini sifatnya invasif. Perkembangan dan pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga menyusahkan pihak perhutani untuk mengendalikan tanaman tersebut. Namun di tangan orang yang kreatif, pohon yang tadinya dianggap sebagai gulma ini bisa dikreasikan menjadi sebuah bonsai yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Sebut saja Taufik Hasan, pria kelahiran Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ini. Beberapa hasil karyanya sudah mampu dijual sampai ke luar daerah. Kenapa memilih bonsai Arabica? Karena yang pertama saya memilih Arabica, ini pohonnya sangat tua, pohonnya berkarakter dan kelihatannya itu luar biasa bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi pertumbuhannya itu cepat, jadi membuat cabangnya itu cepat besar. Jadi saya sempat terpesona dengan Arabica. Kemudian yang kedua, antara pohonnya seperti yang kita lihat ini, hitam dan hijau ini kontras. Jadi ini mungkin yang bisa menarik perhatian para pembonsai. Kalau perawatannya Mas, karena ini pohon Arabica ini mudah hidup, setelah dongkel dapat pohon, dapat bonggol, itu langsung ditanam. Itu bisa ditanam di tanah kebun atau tanah sawah yang hancur. Intinya tanah tandus itu bisa hidup. Jadi lebih cepat di ground dulu sebelum naik ke pot. Kenapa seperti itu? Karena selain pertumbuhannya cepat, kemudian juga cara merawatnya lebih gampang. Medianya ini cukup tanah biasa saja. Gitu. Saya rasa di setiap daerah itu ada Arabica. Cuma Arabica yang eksotik atau yang bagus itu di daerah Situbondo memang sudah diketahui banyak orang. Baik itu di Baluran, kemudian di Kapongan, di Panji sampai ke Banyuglugur, insya Allah ada semua. Jadi kenapa Situbondo punya ikon Arabica? Karena di setiap desa ada Arabicanya. Kendala pohon Arabica atau kelampis ireng ini, kendalanya ini ada durinya. Jadi setiap mau mencukur atau mau pegang cabangnya, ini kadang kena durinya. Jadi durinya itu cukup banyak. Pembonsai itu mengusahakan terkena sinar matahari dari percabangannya ini paling bawah, ini harus terkena sinar matahari. Jadi full panas yang lebih penting. Jadi syarat utama adalah matahari. Kalau nggak kena matahari, biasanya cepat mati atau perkembangannya kerdil. Perkembangannya tidak sesuai harapan.
Untuk membuat bonsai dari nol itu butuh waktu berapa lama? Kalau lamanya, ini tergantung besar kecilnya pohon, Mas. Jadi seperti yang saya pegang ini agak besar. Nah, ini mungkin lebih membutuhkan perkembangannya biar bagus, maka waktunya agak lama, bisa 3 tahun ke atas. Tapi kalau buat yang medium atau yang kecil-kecil itu lebih cepat, sekitar 2 tahun insya Allah sudah kelihatan. Kalau kelebihannya ini di mana? Kelebihannya, Mas, ini sangat cocok sekali antara perbadanan pohonnya dengan daunnya. Kenapa seperti itu? Karena kontrasnya itu yang bisa membuat orang melihatnya itu bisa tertarik. Selain kontras juga pohonnya memang terkesan seperti pohon yang tua, sangat tua, misalkan seperti yang ada di alam. Kalau harga sendiri dari Arabica ini dari berapa? Kalau ngomong tentang harga, ini relatif, Mas, karena kalau saya disesuaikan dengan bagus tidaknya barang. Jadi bisa saja yang kecil kalah dengan yang besar, atau sebaliknya yang besar kalah dengan yang kecil. Tetapi tetap tidak menutupi kelemahan dan kelebihannya. Maksudnya di setiap gerak dasarnya itu salah satu menjadi acuan untuk menjual bonsai. Yuk. Harga bakalannya itu, Mas, cukup murah. Jadi dari harga ada yang 50, 100, ya sampai 200-an lah. Itu sudah dapat pohon Arabica. Kalau bonsai yang sudah jadi? Kalau yang sudah jadi ini ya sudah mahal lah, Mas. Ada yang 2 juta, ada yang 20 juta, kemudian juga ada yang 200 juta. Kalau sudah jadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya juga belajar, kita semuanya sama-sama belajar. Jadi kita tetap dukung semua apa yang kita suka. Seperti halnya kita lihat adalah bonsai kelampis ireng atau bonsai Arabica. Maju terus untuk bonsai Indonesia. Salam hangat untuk kelampis ireng Situbondo.